Selamat malam, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan menyertai panjenengan. Mulai malam ini kita akan berada pada satu tema, namanya pengakuan iman, syahadat, kredo kita. Nah, apa itu? Sebelum itu mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami akan merenungkan satu tema, pengakuan iman, mulai malam ini sampai malam-malam berikutnya sampai rampung. Tuhan, tuntun kami dan berkati kami supaya kami bisa mengerti dengan sungguh apa itu pengakuan iman. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan baca di Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Disinilah muncul kata pengakuan iman kita, kredo. Kita pernah mendengar dan sering mendengar kata kredit. Sebenarnya kata kredit itu artinya bukan utang, salah. Dari kata kredo artinya percaya, kepercayaan. Pengakuan iman kita, pengakuan percaya kita, itu disitulah disebut kredo. Jadi kalau orang kredit itu kita dipercaya utang. Nah, sekarang kita ini dipercaya siapa? Dipercaya Tuhan. Nah, itu yang hebat, kita dipercaya Tuhan. Apa sih pengakuan iman? Nah, sebelum itu mari kita nyanyi lebih dulu supaya kita disegarkan. Kidung Jemaat 242 bait pertama dan kedua. Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, anak domba yang kudus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan iman di gereja kita memakai pengakuan iman rasuli, kredo para rasul. Nah, apa tuh pengakuan iman itu? Pengakuan iman adalah pernyataan tentang apa yang kita imani. Sekali lagi, pernyataan apa yang kita imani. Lalu bedanya pengakuan iman kita dengan pengakuan iman yang gimana? Setiap agama pasti punya pengakuan iman. Hanya bedanya kalau kita milik Tuhan Yesus, kita ini percaya dulu, baru kita mengungkapkan pengakuan iman. Jadi pengakuannya adalah pengungkapan apa yang kita percayai. Ya, pengungkapan apa yang kita. Jadi dengan demikian ada orang percaya dulu, baru ada pengakuan iman. Kalau di agama yang lain itu pengucapan pengakuan iman itu menjadi pernyataan
bahwa seseorang itu menganut agama itu. Tetapi kalau kita tidak, justru kita mengucapkan pengakuan iman, kita sudah percaya lebih dulu kepada Tuhan Yesus, kita sudah beragama Kristen, baru kita mengucapkan pengakuan iman. Nah, ini bedanya. Kita percaya dulu, baru mengucapkan iman. Yang lain mengucapkan iman resmi menjadi pemeluk agama itu. Kita tidak. Jadi kita memeluk agama Kristen lebih dulu, kita percaya kepada Yesus, baru kita mengungkapkan pengakuan iman itu. Jadi di sini jelas kita itu dipilih, dipanggil, dan ditebus. Ya, kita ini dipilih, dipanggil, dan ditebus. Jadi seseorang yang mengungkapkan pengakuan imannya itu kenapa? Karena saya dipilih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi kita ini dipercaya oleh Tuhan untuk percaya kepada, untuk menerima kasih Allah. Percaya kepada kasih Allah, menerima kasih Allah yang besar. Itu kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, jadi jelas bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Jelas di situ Yohanes 15:16, 1 Petrus 2:9, Yohanes 3:16, kasih Allah yang besar. Nah, kasih Allah yang besar dipercayakan kepada kita. Kenapa? Karena kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Nah, setelah itu kita baru mengungkapkan pengakuan iman. Itulah saudara, pengakuan iman kita. Jadi seminggu ini, mungkin 2 atau 3 minggu berikutnya, ya, mulai malam ini kita akan merenungkan pengakuan iman kita. Apa toh sebenarnya yang kita imani itu? Apa toh sebenarnya yang kita ungkapkan untuk kita imani itu, saudara? Nah, ini kita. Jadi maka malam ini tema kita syahadat pengakuan iman. Lalu gunanya untuk apa kalau kita ini punya pengakuan iman? Ya, yang pertama, pengakuan iman itu sebagai ungkapan apa yang kita imani. Ya, kalau kita sebagai orang yang ditanya, kowe ki dadi wong Kristen, apa tuh yang kamu percayai? Ini loh yang saya percayai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Nah, dan seterusnya. Ini jadi kita mengungkapkan isi iman kita supaya orang tahu. Kalau kita ditanya, kamu orang Kristen, apa yang kamu percaya? Yang saya percaya ini loh. Ya, di hitung jemaat ini ada biasanya di bagian belakang. Ya, saya tidak tahu ini di bagian mana kalau ini. Oh iya, di bagian belakang. Ini hitung jemaat. Ini pengakuan iman rasuli ini yang kita pakai. Ya, di pengakuan iman rasuli. Jadi kalau kita ditanya, hei Sugeng, kamu jadi pendeta, kamu orang Kristen, apa tuh yang kamu imani? Nah, saya menjawab, ini yang saya imani, saya ungkapkan. Jadi pengungkapan isi iman kita kepada dunia, kepada khalayak. Ini loh saya. Ya, yang saya percayai, saya sebagai orang Kristen adalah ini. Yang saya percayai adalah ini. Ya, cerdas di situ. Fungsi yang kedua adalah sebagai kesaksian dan pertanggungan jawab pengharapan kita. Jadi apa tuh isinya yang kamu percaya itu? Harapanmu apa kalau kamu percaya kepada itu? Jadi jelas di sana ada kebangkitan orang mati, ya, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Itu harapan kita. Jadi kita ini sudah dituntun oleh Roh Kudus sebagai sebuah keluarga Tuhan. Kita sudah diampun dosa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal pasti. Itulah yang kita percayai. Nah, karena itu pada malam hari ini sadar kita itu
Fungsi yang ketiga adalah sebagai pegangan untuk menangkal ajaran sesat. Di Alkitab juga banyak ajaran sesat dicontohkan. Ya. Kalau ada, ini ada yang mengaku Kristen, apakah ini benar atau tidak? Dicek dengan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa ya. Kalau dia mengakui Allah Bapa yang mau pencipta langit bumi, ya betul. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, kalau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, berarti dia bukan ajaran yang benar, dia salah. Jadi, apakah ajaran yang benar salah tidak? Dicek dengan pengakuan iman kita. Harus senada dengan pengakuan iman ini. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Jadi yang kita percaya adalah Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Oke, kita terima. Yang kedua, belum lolos itu. Yang kedua apa? Dan Yesus Kristus, dan misalkan Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, dan seterusnya. Mengaku Yesus sebagai Tuhan enggak? Mengakui, oke, kita terima. Ya, begitu dan seterusnya. Jadi jelas bahwa pengakuan iman itu pasti menjadi tolok ukur kita untuk melihat apakah ajaran yang kita hadapi, yang datang, itu benar atau salah. Dan fungsi yang keempat adalah sebagai pegangan orang yang benar untuk sebagai pegangan untuk berlaku yang benar terhadap iman kita. Sehingga dengan demikian kita disatukan. Jadi jelas saya tidak akan melenceng kepada ajaran ini. Kenapa? Harus ini, harus itu. Ada 12 di situ. 12 pengakuan iman rasuli yang minggu-minggu ini akan kita bahas. Lalu relevansinya bagi kita apa, saudara yang kasih Tuhan? Ayat kita mengatakan kepada kita tadi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh. Jadi dengan pengakuan iman itu kita akan semakin kokoh berpegang teguh kepada keyakinan kita, sebagaimana dinyatakan dalam Ibrani 4 ayat 14 ini. Kita yakin betul bahwa kita ini milik Yesus Kristus. Kita percaya kepada Yesus, dan Yesus itu yang sudah menebus kita. Kita yakin. Karena saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini ketika saudara mendengarkan ini, yakinlah bahwa saudara telah ditebus Yesus. Yakinlah bahwa saudara telah menjadi milik Yesus. Yakinlah bahwa saudara telah menjadi keluarga Yesus, keluarga Allah, sebagaimana yang kita ikrarkan dalam pengakuan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pada malam hari ini Engkau telah memberikan penjelasan singkat tentang syahadat, apa yang harus kami imani dan bagaimana implikasinya. Kiranya Roh Tuhan menolong dan menopang kami semua. Terima kasih Bapa. Doa syukur kami mohon kepadamu dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan cinta kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Bapa serta tunggal kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu besok pagi dalam persekutuan doa Selasa pagi dengan satu tema, yakni aku percaya, dari pengakuan iman rasuli yang pertama. Tuhan memberkati. Jangan lupa like acara kita ini. Amin.